Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini kita akan membahas tentang array atau nama lainnya lari atau senarai pada bahasa pemrograman Java. Sebelumnya kita perlu mengetahui dulu apa yang disebut dengan array tersebut. Jadi array itu adalah sebuah variabel yang elemennya lebih dari satu. Contoh mahasiswa. Ada mahasiswa ke-1, mahasiswa kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Yang mana masing-masing mahasiswa tersebut memiliki nama. Ya. Jadi kita lihat seperti ini misalnya. Ini saya lihat di sini ya. Daftar nilai VB2 mahasiswa Satnusa Padang misalnya seperti ini. Di sini ada daftar nilai dan daftar mahasiswa. Di sini ada mahasiswa, namanya, dan nomor absennya mungkin ya di sini. Jadi mahasiswa, nomor ke-1, kedua, ketiga. Nah, ini adalah variabel. Kemudian ada juga nilai-nilai ya. Misalnya nilai ujian ya. Di sini ada nilai ujian 1, ujian 2. Ya. Terus tugas. Anggaplah ujian ketiga dan seterusnya. Nanti totalnya berapa? Ya. Sama ya. Jadi kalau seperti daftar mahasiswa, berarti kalau mahasiswa ke-1 namanya siapa? Berarti dia jenisnya apa? String ya. Karena ini angka berarti nilai ujian ke-1, nilai ujian 1 untuk mahasiswa ke-1 adalah 75. Nilai ujian 1 untuk mahasiswa kedua 75 dan seterusnya. Ini juga array, bisa dikatakan sebagai array ya. Jadi ujian 1 ke 1, nilai ujian 1 ke 2, ujian 1 ke 3 dan seterusnya. Ya. Jadi seperti itu. Di sini ini yang disebut dengan array. Bagaimana cara mendeklarasikannya? Oke, di sini mendeklarasikannya menggunakan tanda kurung siku. Yaitu pertama diikuti apa? Ya, di sini tipe variabel kurung siku diikuti nama variabel. Contoh misalnya string kurung siku mobil, maksudnya merek mobil. Kalau yang tadi contoh daftar mahasiswa berarti string kurung siku mahasiswa ya. Setelah kita mendeklarasikannya, kita bisa mengisi nilai-nilainya. Misalnya string mobil Volvo, BMW, Ford, Mazda. Atau mau diganti misalnya string mahasiswa Putri, Evi, Ita, kemudian Wawan ya, dan seterusnya. Untuk angka misalnya nilai bisa ditulis seperti ini, integer ya, tipenya integer, kurung siku, lalu nama variabel misalnya nilai ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. Jadi tergantung dia tipenya apa, diikuti kurung siku lalu nama variabelnya. Lalu bagaimana cara mengakses elemen array? Cara mengaksesnya bisa satuan, bisa langsung. Misalnya seperti ini. String mobil ya. Volvo, BMW, Ford, Mazda. Kita ingin melihat yang indeks ya, kayak misalnya tadi itu nomor absen, cuma ingat dalam array dimulainya dari nomor 0, bukan nomor 1. Berarti ini jumlahnya ada berapa?
jumlah mobil ini elemennya ada 4. 1, 2, 3, 4. Cuma nulisnya dia mulai dari, sebentar, ini atau di sini ya, kita tulis. Ini indeksnya ini 0 ya. Ini indeksnya 1. Kemudian ini 2. Kemudian ini adalah 3. Jadi yang ke 0 adalah Volvo, yang ke 1 BMW, yang ini Ford, Mazda. Makanya jika ditulis mobil dalam kurung kotak, kurung siku 0, maka Volvo lah isinya. Seperti itu. Jadi kalau ada yang tanya, ini berapa jumlah elemennya? Jumlah elemennya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Sedangkan indeksnya mulai dari 0, 1, 2, 3. Ini jumlahnya kan 4, 1, 2, 3, 4. Jadi indeks maksimal adalah jumlah ini dikurangi 1. Berapa ini jumlahnya? 4 kurangi 1, 3. Nah, itu ya. Semoga Anda mengerti. Ya. Kemudian, nah ini sudah ya, sudah ditulis. Kemudian, misalnya kita ingin merubah isi sebuah elemen. Misalnya saya nggak suka nih mobil Volvo, mobil saya. Misalnya Anda punya mobil 4 nih ya. Mobil Volvo sudah saya ganti dengan Nissan misalnya. Atau Opel ya. Nah, di sini pakai Opel ya. Contoh. Kita kasih ini. Di sini defaultnya nilainya adalah Volvo, BMW, Ford, Mazda. Saya ingin mobil yang ke 0 saya isi dengan Opel. Ya, sistem out print ln mobil ke 0. Maka sekarang mengeluarkan nilai Opel bukan Volvo, ya. Kemudian kadang-kadang kalau datanya banyak sekali, kalau seperti tadi itu sedikit 10. Bagaimana jika datanya itu terus kita masukkan sehingga mencapai 15.017 orang misalnya. Apa kita mau menulis satu persatu? Nah, atau kita mau menghitung berapa banyaknya supaya langsung otomatis kita bisa menggunakan properti length. Ini, maksudnya gini. String dalam kurung siku mobil isinya Volvo, BMW, Ford, sama Mazda. Kemudian kita menampilkan sistem .out.println mobil titik length ya, nama array-nya diikuti dengan length ya. Kalau misalnya nilai ya, nilai titik length. Jadi berapa maksudnya di sini? Berapakah banyaknya elemen di sini? Nah, banyak elemen atau panjangnya disebut dengan length. Jadi ada 4. Kok bisa? Volvo, BMW, Ford, Mazda ya. Kemudian untuk mengakses data yang sangat besar, misalnya 15.000 sekian, kita tentu akan capek jika nulis satu persatu, misalnya merubahnya satu persatu. Bagaimana jika kita ingin mengubah data yang banyak, kita bisa menggunakan perulangan menggunakan array. Ya, ini contoh. Ada 2 cara sebetulnya. Kita menggunakan for loop dan for each ya.
Nah, fungsi length di sini sangat membantu untuk membantu kita dalam membatasi perhitungannya. Maksudnya indeks maksimalnya berapa ya? Udah aja pakai mobil.length ya. Karena ini 0, 1, 2, 3 berarti for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti mobil lengthnya berapa? Isinya 4. Cuma kita nggak usah nulis 4 ya kalau kita hafal. Karena datanya dikit. Kalau datanya 1097. Nah, kita kan, waduh datanya berapa nih ya? Tulis saja. Mobil titik length i plus plus. Langsung ditulis gini, nanti dia akan mengeluarkan isinya semuanya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan for each. Ini sama ya, cuma formatnya yang beda. Kalau seperti ini, seperti perulangan for yang kemarin, cuma di sini batasnya menggunakan length. Kemudian di sini, kalau ini langsung for tipe variabel nama array, ya. Jadi seperti ini, saudara-saudara. Oh, ini for ya. Nah, string dalam kurung siku, mobil, Volvo, dan seterusnya. For, karena ini namanya string, nama merek mobilnya menggunakan string, maka string i mobil. Jadi mobil ini bertipe string, ya. Dan perulangan ditaruh di i. Ya, ini anaknya langsung. Jadi dia akan mengulang semua isi dari ini elemennya isinya apa aja ya. Ya, string i. Ini string. I adalah string. Ya. Nama array-nya mobil. Enak mana Pak? Terserah Anda. Kalau Anda bingung pakai yang ini, bisa menggunakan balik lagi ke yang ini. Tapi kalau Anda lebih suka ini, is okay ya. Nah, itu saudara-saudara. Sekarang kita langsung aja ke programmingnya. Kita buka NetBeans kita, kemudian kita ke New Project, kita ke Java Application, kemudian tulis my array 2021 ya. Nah, di sini kita mau deklarasi dulu array-nya. Misalnya string kurung kotak, kemudian apa? Misalnya MHS mahasiswa. Petik, Putri. Kemudian Evi. Kemudian siapa lagi? Ita. Herni. Ya. Udah. Nah, seperti ini. Kemudian kita ingin juga menulis nilai dari masing-masing mahasiswa berapa? String, integer ya, kalau bilangan bulat. Kemudian nilai sama dengan, ingat kalau angka nggak usah pakai petik ya, 70, 80, 80, 99.
Sorry. Sudah seperti ini. Ini sudah muncul. Sekarang kita mau siapakah yang memiliki indeks ke 1? Kalau dari sini kita lihat, ini jumlahnya lengthnya ada 4. Ke 0, indeks ke 0 namanya Putri, indeks ke 1 namanya Evi. Dicoba aja. System .out .print ln nama mahasiswa indeks ke 1 adalah langsung plus mahasiswa ke 1 ya. Kemudian nilai ketiga, indeks ketiga 0, 1, 2, 3, berarti harusnya 99. Ini kita blok, enggak banyak nulis. Nah, nilai mahasiswa indeks ke 3 adalah kita coba. Oh, nilai ke 1 saya memang minta yang ketiga. Harusnya 99 ya. Nah ya, jadi nama mahasiswa indeks ke 1, mahasiswa indeks ke 1, 0, 1, FI. Kemudian nilai mahasiswa indeks ketiga, nilai 0, 1, 2, 3, 99 ya, benar ya. Kemudian kita ingin mengakses seluruh nilai atau nama mahasiswa, kita bisa menggunakan for tadi ya. Pertama adalah kita pakai titik sistem titik out titik print ln, kita masukkan menggunakan looping biasa ya. Kita menggunakan for integer i sama dengan 0. Kenapa 0? Karena indeks mulai dari 0 ya. I lebih kecil dari array-nya namanya apa? Mahasiswa titik length. Nah, langsung i plus ya. Nah, kita ke sistem titik out titik print ln nama mahasiswa indeks ke i adalah mahasiswa yang ke i ya. Oke, kita coba dulu ya, menggunakan ya, dan kemudian menggunakan looping biasa. Mahasiswa indeks ke 0 adalah Putri, Evi, Itah, dan Herni. Benar ya? Kalau menggunakan apa namanya for each, kita tulis ini for each
Kita bisa melihat di sini for string ya, untuk namanya string. Misalnya ditampung di sini dan nama arraynya mahasiswa. Dan kita tulis ini adalah nama. Kita coba ya. Menggunakan looping biasa seperti ini, menggunakan for each, hasilnya seperti ini. Jadi untuk yang for each kita nggak perlu pakai counter, nggak perlu menghitung indeksnya sampai berapa, itu nggak perlu. Cuma kalau kalian ingin menulis seperti ini, sepertinya misalnya seperti ini, ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, sepertinya menggunakan yang for biasa aja, looping biasa ya. Kalau kepingin hanya mengakses isinya, bisa langsung menggunakan for each, itu ya. Sampai di sini, semoga Anda bisa jelas semuanya ya. Nilai juga sama, cuma kan bukan string tapi integer. Tergantung kita apa di sini. Kalau di sini kita double ya double, kalau di sini integer integer dan seterusnya. Ya. Sering-seringlah berlatih menggunakan pemrograman karena ini modal Anda untuk masuk dunia informatika ya. Selain itu memang logika juga sangat penting untuk mengolah pelajaran-pelajaran yang berbau logika ya. Oke. Mungkin itu dulu. Untuk yang angka bisa Anda coba dulu. Bahkan bisa Anda variasikan, misalnya saya ingin menghitung rata-rata dari nilai-nilai itu berapa ya, nilai-nilai rata kelas. Nah, misalnya nih, nilai si Putri 70, nilai Evi 80, nilai Ita 80, nilai Herni 99. Berapakah rata-ratanya? Nah, bagaimana caranya? Tentu kalau Anda tahu caranya akan sangat mudah sekali ya. Syaratnya Anda tahu caranya. Kita cari nilainya, nilai rata-ratanya menggunakan looping biasa ya. Mencari nilai, kok nggak ada sistem outprint-nya. Oke. Di sini kita menghitung nilai rata-rata kelas. Nah, di sini kita menggunakan for lagi, for inti sama dengan 0, i lebih kecil dari nilai titik length, kemudian i plus plus. Nah, bagaimana cara menghitung nilai rata-ratanya? Nilai rata-rata itu apa sih? Nilai rata-rata adalah nilai semua elemen
dijumlahkan dibagi dengan banyaknya elemen. Jadi misalnya ini ada 70, 80, 90, 99. Ini jumlah dulu. 70, 80, 80, 99. Jumlahnya berapa dibagi dengan banyaknya ini. Banyaknya berapa? 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi sangat mudah. Jadi kita perlu memberi nilai penampung. Integer tampung sama dengan 0. Karena kita menampung hasilnya supaya nanti totalnya berapa. Tampung sama dengan tampung plus apa? Nilai yang ke I. Ya. Setelah ditampung, nilainya tampung akan dibagi dengan 4 ya. Menggunakan float ya. Float hasil sama dengan tampung dibagi nilai titik length. System.out.println rata kelasnya adalah hasil. Kita coba hasilnya berapa. Rata-rata kelasnya 82 katanya dia di sini. Menghitung nilai rata-rata kelas. Ini kita kasih ini ya, supaya ada jarak. Tapi bukan jarak di antara kita ya. Jarak ini jarak supaya jelas saja. Ini seperti ini. Ini juga kita beri ini. Kasih juga supaya ada kelihatan bedanya. Kita jalankan lagi. Ya, jadi di sini gunakan looping biasa. Hitung rata-rata kelas. Emang benar. 70 tambah 80 berapa? 150. 150 ditambah 80. 230 ya. 230 tambah 90. 319 atau berapa? 230 ya, hasilnya itu nanti dibagi dengan 4 ya. Jadi nanti hasilnya dibagi 4.
82 ya. Ya, jadi bisa dicari komunikasi float eh 82,0 ya. Oke, itu ya. Jadi bisa Anda cek ya. Bisa Anda paskan berapakah nilainya tadi, kan gitu ya. Kalau yang dibagi 4 hasilnya 2 ya, sama kan ya. Oke, demikian untuk array satu dimensi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oh ya, ada yang tadi salah setting untuk hasilnya, harusnya di sini saya ganti dengan float, bukan dengan apa namanya integer ya. Kalau integer berarti nanti hasilnya nggak ada desimalnya. Harusnya nilainya kan tadi 82,25. Kalau integer berarti cuma 82 saja. Makanya saya tadi apa ya? Ternyata di sini tadi integer. Harusnya diganti dengan float supaya ada nilai desimalnya ya. Oke, itu aja sih ralatnya. Semoga bisa mengurangi kebingungan ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.